sahabat saya, kolega saya yang sudah lama saling berkomunikasi tidak pernah putus, Profesor Dr. Yuliandri, Rektor Universitas Andalas, kemudian Profesor Dr. Fauzan Azima, Ketua Majelis Guru Besar, kemudian Profesor Dr. Weridarta, Ketua Senat Akademik, Profesor Dr. Mansurdin, Wakil Rektor 1, Bapak Dr. Wirsma Arif Harahap, Wakil Rektor 2, Bapak Dr. Hefrizal Handra, Wakil Rektor 4, para Rektor perguruan tinggi negeri dan perguruan tinggi swasta yang hadir. Ada teman saya ini Pak Rektor UNP, Universitas Negeri Padang, kemudian tadi ada yang mewakili Rektor YIN, Ketua sekarang LKDikti ya, LKDikti namanya sekarang ya, dulu Kopertis namanya. Saudara, saya mengucapkan terima kasih. Kata pepatah pantun itu membeli talas bawa belati, menginjak tanah tertusuk duri. Ke Universitas Andalas ini menyenangkan hati karena terasa di rumah sendiri. Jadi saya udah lama sering ke sini. Teman-teman saya, bahkan saya dengan Prof. Yuliandri sudah lama sekali kenal, Saldi Isra juga, Hairil Fahmi dan yang lain-lain, ada Ferry Amsari dan semuanya lah di sini. Banyak teman saya, rektor yang dulu juga Pak Weri, sehingga tidak terasa nih Universitas Andalas sekarang sudah berusia 64 tahun. 13 September yang lalu, berarti 4 hari yang lalu atau 3 hari yang lalu, berulang tahun ke-64. Ini hanya berselisih 11 tahun dari proklamasi. Sesudah Indonesia proklamasi, 11 tahun kemudian didirikan Universitas Andalas oleh Pak Yamin, waktu itu Menteri Pendidikan dan Pengajaran. Itu nama kementerian itu berubah-ubah sih. Pendidikan Kebudayaan, Pendidikan Pengajaran, Pendidikan Tinggi, kemudian Mendiknas, Kementerian Kebudayaan. Pak Muhammad Yamin menduduki di posisi itu, meskipun namanya, nomenklaturnya berubah-ubah di situ, tentu bersama Pak Muhammad Hatta sebagai salah seorang proklamator kita menggagas perguruan tinggi ini. Dan tidak mengecewakan, perguruan tinggi ini, Universitas Andalas ini sudah melahirkan banyak tokoh sebagai perguruan tinggi. Sebelum itu sudah melahirkan banyak tokoh yang kemudian ikut melahirkan Indonesia. Sesudah Universitas Andalas lahir, banyak tokoh-tokoh lahir dari sini yang sudah mengabdi kepada bangsa dan negara. Banyak yang jadi menteri, tadi ada hakim konstitusi, guru besar. Bahkan di era pandemi ini saya melihat Universitas Andalas ini juga tampil dengan baik fakultas kedokterannya. Saya telah berperan sangat banyak memberi sumbangan pemikiran ketika kita panik karena serangan pandemi, maka berbagai perguruan tinggi dan tokoh-tokohnya itu tampil ke depan memberikan solusi-solusi, ikut meringankan beban bangsa dan negara yang begitu berat menghadapi pandemi ini. Sehingga dari sini misalnya muncul Pak Dr. Andani Eka Putra, saya pernah lihat di televisi. Mana orangnya Pak? Bapak selamat ya. Kami melihat kiprah Bapak membawa Fakultas Kedokteran Universitas Andalas yang telah ikut
memberi sumbangsih bukan hanya di Sumatera Barat tetapi juga sampai melampaui Sumatera Barat sampai ke Jawa Timur. Bapak ikut bantu untuk ikut menyelesaikan masalah pandemi berdasar keahlian yang Bapak miliki. Juga rumah sakit pendidikan yang dipimpin oleh Dr. Yevri Zulfikar, mana orangnya nih, ada ndak hadir ya, tapi perlu kita juga beri apresiasi beliau dengan rumah sakitnya ini telah berperan. Nah, itulah yang diharapkan dari perguruan tinggi. Perguruan tinggi itu tidak boleh menjadi menara gading yang seperti indah dilihat dari jauh, tapi harus menjadi menara air yang bisa memancarkan kesejukan ke berbagai penjuru. Itulah fungsi perguruan tinggi. Nah, saudara sekalian, saya sebentar saja karena temanya dialog kebangsaan. Jadi begini, kita bersyukur mempunyai atau terikat dalam satu negara bangsa, nation state gitu ya. Kita bersyukur. Di mana negara bangsa itu terdiri dari berbagai ikatan primordial. Kata Clifford Geertz, ikatan primordial itu ada 5. 5 itu satu agama. Itu yang paling sensitif. Perang karena agama itu hampir berlangsung selama berabad-abad karena perbedaan agama. Yang kedua, ras. Orang berperang karena perbedaan ras itu sering terjadi. Bahkan sentimen ras itu sering muncul. Kamu negro, kamu kulit putih, kamu coklat gitu. Itu ras. Agama, ras, suku. Sering ada perang suku. Di Papua itu banyak perang suku. Dulu ya, bukan sekarang. Di Jogja itu waktu saya pelajar ada perang antara suku Madura dengan suku Batak. Mahasiswa bertengkar, kamu Batak, sama Madura berkumpul berkelahi, saling suku. Itu kan karena suku. Lalu ada daerah Jawa, luar Jawa, daerah barat, timur, utara, selatan, kedaerahan. Lalu bahasa. Kadang kan sering kan kita, kamu kan orang sana, kamu kan orang luar Sumatera, ngapain kesini gitu. Itu kedaerahan. Kamu kan orang luar Jawa, ngapain kamu kok menjajah Jawa gitu. Ngapain kamu orang Jawa kok menjajah Kalimantan gitu. Itu kedaerahan. Lalu bahasa. Nah, saudara, kita bersyukur hidup di negara ini punya satu ideologi yang mempersatukan SARA ini di dalam ikatan kebangsaan. Dulu ini pecah dulu. Tapi tahun 45, tahun 28 kita bersumpah kita akan bersatu di dalam perbedaan primordial ini. Tahun 45 kita merdeka. Merdeka di dalam perbedaan itu apa? Ikatan kebangsaannya, Pancasila sebagai dasar ideologi negara. Kita terima itu Pancasila sebagai dasar ideologi negara. Dalam konteks beragama, tadi Pak Deputi 6, saya ditemani ke sini oleh Deputi 6 Pak Janidri M. Gafar. Lalu ada Bu Asmarni juga orang Padang, staf ahli saya. Lalu ada Pak Armed, Deputi 5 bidang Kamtipmas. Kalau Pak Jana itu bidang kebangsaan. Lalu ada saya ditemani juga oleh 3 staf khusus di sini. Yang satu orang Palembang, satu orang Makassar, satu orang Madura, coba bersatu. Beda suku bersatu. Padang lagi, Jawa banyak gitu. Bersatu kita. Nah,
tadi sebut oleh Pak Janet, salah satu agenda kita adalah membangun agenda kebangsaan kita itu adalah membangun moderasi beragama. Membangun moderasi beragama. Karena ini di Padang saya akan bicara moderasi beragama itu adalah wasatiyah Islam. Wasatiyah Islam. Islam wasatiyah, Islam jalan tengah. Karena Padang ini sebagian terbesar penduduknya Muslim, saya katakan Islam kita di Indonesia itu yang dibangun oleh para pendiri negara kita itu ada Pak Hatta, ada Pak Yamin, Nasir, Agus Salim, Hamka dan sebagainya itu bicara Islam wasatiyah. Islam jalan tengah, Islam moderat, moderasi Islam. Islam yang tidak ekstrim ke kanan, tidak ekstrim ke kiri tapi di tengah. Kalau di dalam Al-Quran itu Islam wasatiyah ini dalilnya kira-kira walaqad ja'alnakum ummatan wasato. Saya ciptakan kamu semua beragama Islam itu sebagai umat jalan tengah, ummatan wasato. Umat jalan tengah. Apa? Tidak ekstrem ke kanan, tidak ekstrem, menerima perbedaan. Kalau bagi saya konsep kita itu bukan hanya toleran sebenarnya. Toleran itu paling tidak kalau toleran itu membiarkan orang lain bagus. Tapi lebih dari itu kalau konsepnya Islam itu akseptasi. Di atas toleransi itu ada konsep akseptasi, menerima, bukan membiarkan. Menerima perbedaan itu. Sehingga dikatakan wa qabaila inna khalaqnakum min dzakarin wa unsa wa ja'alnakum syu'uba wa qabaila lita'arufu. Kamu diciptakan berbeda-beda itu untuk saling menerima. Kenal, lalu menerima, lalu bekerja sama. Nah, ini yang dibangun oleh para pendiri negara kita ini, Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasar Pancasila. Oke. Itu sebagai ideologi. Dan itu tidak ada masalah, sudah hidup di Indonesia ini. Ketika orang ada bicara Islam, wah orang Islam itu kok ekstrim. Itu bukan orang Islam Indonesia. Itu segelintir orang Indonesia yang genet saja baru belajar Islam. Atau tidak belajar sejarah Indonesia, hanya tahunya belajar sejarah Islam. Belajar Islam sebagai fikih tertentu. Gitu. Jadi jangan katakan itu salah tuh kalau orang mengatakan, oh pemerintah itu kok selalu mendiskreditkan orang Islam. Tidak ada mendiskreditkan. Siapa bilang pemerintah mendiskreditkan orang Islam? Rektornya orang Islam, presidennya orang Islam, pesantrennya disediai, dibuat undang-undang dengan Islam. Mau naik haji dilayani sebagai orang Islam. Semua di mana coba? Sehingga saya katakan adalah omong kosong. Kalau ada orang mengatakan di Indonesia itu terjadi Islamofobi, tidak ada Islamofobi. Karena Islamofobi itu dulu terjadi di Indonesia itu zaman Belanda, di mana orang Islam itu ditakuti, dibenci, disingkirkan dari pergaulan hidup bernegara. Coba orang Islam zaman dulu, zaman Belanda itu mau jadi pejabat tidak boleh, sekolah tidak boleh. Sekolah Islam itu di madrasahnya di surau. Sesudah keluar ya jadi naib, jadi kaum kalau di Jawa itu tukang ngawinkan orang, mimpin tahlilan. Jadi pejabat tidak boleh. Ada Kementerian Agama, nah situ paling tinggi kedudukannya. Tapi di zaman merdeka orang Islam itu udah bisa jadi tentara. Dulu waktu Indonesia baru merdeka, yang memperjuangkan kemerdekaan ini orang Islam. Tapi karena begitu merdeka ditanya ijazahnya, orang yang memerdekakan Indonesia tidak punya ijazah. Yang tentara-tentara itu suruh kembali ke pesantren, kembali ke desa. Tidak boleh jadi sersan, tidak boleh suruh jadi prajurit terus karena tidak ada ijazahnya. Itu kan zaman penjajahan Belanda. Oleh sebab itu lalu kita membuat kebijakan. Orang Islam ayo sekolah. Nah sekarang jadi Kapolri bisa, jadi Panglima bisa, tentara, Korem, Kapolda di tempat
Kodam, di Polda itu jadi tempat pengajian, biasa aja. Siapa yang bilang ada Islamofobi? Siapa? Nah kalau kita nangkap orang, ngebom lalu kebetulan Islam, bukan orang Islamnya yang dipersoalkan, itu terorisnya yang dipersoalkan. Dan teroris itu nangkap kita biasa siapa saja. Orang melanggar ajaran agama, melanggar hukum negara, dia tangkap siapa saja, tidak milih agamanya. Itulah konsep kebangsaan kita, saudara sekalian. Ya. Sehingga mari kalau Anda ingin berperan sebagai orang Islam, orang beragama, ikuti prosedur-prosedur kenegaraan. Belajar dengan baik, itu sudah ada ukurannya kok. Mau jadi apa ini, ijazahnya apa sudah ada. Mau jadi dokter, ya bisa, ya dokter nih, hebat. Orang Islam juga, gitu. Tetapi juga kita ta'arufu, menerima perbedaan itu, sehingga orang yang tidak Islam pun mari bersama dengan saya, jangan saling mendiskriminasi. Yang penting prestasi, posisi, dan apa porsi tugasnya, apa keahlian Anda. Mari bangun negara ini bersama-sama agar maju. Agama dilindungi di sini, setiap pemeluk agama dilindungi. Silakan jalan. Anda mau melaksanakan ibadah dengan cara agama Anda, dilindungi oleh negara. Nah itulah negara kesatuan Republik Indonesia berdasar Pancasila. Yang satu. Yang kedua, saudara, yang sudah kita sepakati itu adalah negara demokrasi. Demokrasi. Jadi negara Pancasila itu sebagai ideologi, dasar ideologi negara, itu mekanismenya diatur dengan demokrasi. Ikuti aturan main itu, demokrasi. Apakah demokrasi itu baik? Demokrasi itu tidak baik, jelek. Tapi yang tidak demokrasi itu lebih jelek lagi, itu aja. Coba, mau pilih yang mana? Demokrasi dengan sistem lain. Pak, model apa? Mamlakah. Mamlakah itu monarki, kerajaan, khilafah gitu. Itu Pak terbaik loh. Buktinya apa? Wah, di sana yang berlaku prinsip keadilan. Dan sama juga kita berlaku prinsip keadilan. Kalau dalam prakteknya, apakah itu khilafah apa tidak, demokrasi apa tidak, penjahat-penjahatnya sama-sama banyak. Tergantung pada moralitas, maka saya akan bicara moralitas dalam ikatan kebangsaan kita ini. Coba, Pak, kalau khilafah Arab Saudi, wah di Arab Saudi koruptornya banyak, membunuh orang tidak bertanggung jawab juga banyak. Sama dengan di negara demokrasi di mana sama. Saudi itu pangeran-pangerannya baru ditangkap karena menyalahgunakan kekayaan negara, sama. Di negara demokrasi juga banyak yang seperti itu. Nah itu soal moral, bagaimana kita mengendalikan negara itu. Dan yang kita sudah sepakati adalah demokrasi. Kenapa? Karena demokrasi itu memberi penghargaan kepada rakyat. Memberi penghargaan kepada rakyat untuk menentukan nasibnya sendiri. Tetapi kalau monarki, sebuah kerajaan yang dipimpin oleh satu orang yang sangat berkuasa, mungkin kalau orangnya sedang baik seperti Abu Bakar, bagus. Coba kalau khalifahnya kayak Muawiyah II, Yazid bin Muawiyah, wah semua orang dibunuh. Beda dengan dia dibunuh, beda aliran dibunuh, sama kan? Khalifah tergantung moralnya juga. Tapi demokrasi bagus. Dulu sebelum ada Islam ada namanya, misalnya orang bernama Iskandar Zulkarnain sehingga masuk di dalam Al-Quran, sangat demokratis orang. Hukum ditegakkan dengan baik. Maka disebut di dalam Al-Quran itu disebut Saluduka Andil Qornain. Tahukah kamu siapa tuh Iskandar Zulkarnain? Ada di Al-Quran. Tapi juga di Al-Quran disebutkan ada orang jahat seperti Fir'aun.
Semua itu fenomena di dalam negara. Jadi negara itu menurut agama juga macam-macam, ada demokrasi, ada monarki, ada republik, ada beda. Lo coba, sudahlah mau tahu Khulafaur Rasyidin, itu beda-beda tuh. Pak, kok enggak ikut Khulafaur Rasyidin? Tahu kamu enggak Khulafaur Rasyidin? Tahu Pak. Tahu enggak sejarahnya Khulafaur Rasyidin? Khulafaur Rasyidin itu bukan satu, 4. Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali. Itu tidak sama. Kalau suruh ikut Khulafaur Rasyidin, ikut yang mana? Khulafaur Rasyidin, Abu Bakar itu ketika wafat dipilih di Bani Tsaqifah. Ya, dipilih di Bani Tsaqifah. Dipilih itu demokrasi katanya. Demokrasi karena rakyat itu pilih pimpinanmu sendiri. Pilih sudah sekarang Abu Bakar, dibaiat Abu Bakar. Tapi Umar itu tidak pernah dipilih. Umar itu dipilih secara monarki. Kenapa? Abu Bakar sebelum meninggal, kalau saya mati nanti pengganti saya adalah Umar. Nah, Abu Bakar dipilih, Umar ditunjuk. Sesudah Umar akan mati, lewat badan perwakilan Ahlul Halli wal Aqdi, kata Umar, kalau saya mati nanti ini 6 orang ini saya tunjuk. Dipimpin Abdullah bin Umar anak saya, memimpin formatur, pilih pengganti saya. Itu apa yang sekarang disebut Dewan Perwakilan Ahlul Halli wal Aqdi. Loh, Utsman beda lagi, Umar beda lagi, Abu Bakar beda lagi. Abdullah bin Umar saya tunjuk, tetapi anak saya tidak boleh karena dia sudah menjadi pimpinan formatur, tidak boleh menjadi khalifah. Berembuk 6 orang ini, muncullah Utsman bin Affan. Ketika Utsman bin Affan mati, terjadi perpecahan. Ali dibaiat oleh pengikutnya, Muawiyah dibaiat oleh pengikutnya. Jadi tidak ada yang standar. Oleh sebab itu tergantung pada kita sekarang ini memilih bentuk apakah demokrasi seperti Abu Bakar atau seperti Utsman. Ada yang memilih keamiran, Uni Emirat Arab seperti Umar bin Khattab itu kan ngaku dirinya amir, bukan khalifah. Saya amir, Amirul Mukminin. Itu keamiran, sekarang Uni Emirat Arab bentuknya. Ada kesultanan, Sultan Brunei Darussalam, Sultan Jogja, macam-macam sistem pemerintahan. Yang penting apa? Yang penting nilai-nilainya. Nah, kita punya dasar ideologi Pancasila menganut nilai-nilai yang oleh Islam diajarkan. Apa tujuan negara? Bangun keadilan. Pilih pemimpin yang jujur, kesejahteraan rakyat, ya, tasarruful imam ala ra'iyah manutun bil maslahah, membangun kemaslahatan bagi rakyat, tegakkan hukum. Nah, saudara sekalian, itulah jadi pilihan kita atas dasar negara ideologi Pancasila itu sudah dirumuskan oleh tokoh-tokoh Islam, termasuk tokoh-tokoh Islam yang dari Sumatera Barat ini. Dari Jawa Timur ada Kiai Hasyim Asy'ari, Jawa Tengah ada Ahmad Dahlan. Macam-macam sudah merumuskan tuh orang Islam. Sudah, negara kita tuh mitsaqon ghalidho, kesepakatan luhur, modus vivendi dalam ilmu politik itu namanya negara Pancasila itu. Agama dilindungi, hidup. Tolong kalau ada yang merasa dilarang, ditekan melakukan ajaran agama, lapor ke saya. Tidak ada, karena memang tidak boleh melarang orang melaksanakan ajaran agama. Ini negara Pancasila, semua harus dilindungi. Lapor kepada saya sekarang kalau ada. Tidak ada. Program-program kenegaraan itu sudah untuk agama, sudah proporsional. Islam yang besar, anggarannya ya besar karena kebesarannya pengikutnya, tetapi tidak diskriminatif. Gitu. Nah, terus sekalian, persoalan kita itu sekarang yang jadi masalah itu, satu, demokrasi kita itu masih banyak terjadi demokrasi yang sifatnya transaksional. Ini jujur aja, akademisnya transaksional. Demokrasi jual beli, bukan lahir pemimpin karena betul-betul hebat gitu. Kepala daerah hebat, ini jadi bupati hebat, gubernur hebat, ketua DPR hebat, anggota DPR hebat.
Itu transaksional, sekarang masih terjadi itu. Tapi itu jauh lebih baik daripada tidak pakai demokrasi. Orang ambil sendiri-sendiri berdasar kekuatannya gitu kan enggak boleh. Rakyatnya mau dibayar, milih ya sudah. Nanti didewasakan lagi bahwa milih itu enggak boleh karena kamu nerima uang 200.000 mencoblos 5 menit, kekayaanmu 5 tahun yang nilainya mungkin 5 miliar untuk satu orang dirampas oleh yang ngasih uang ke kamu. Kita sadarkan nih masyarakat, demokrasi itu perlu kesadaran. Yang kedua, moral. Gini, saudara, ini ideologi. Ideologi ini sebagai dasar negara kemudian melahirkan hukum. Hukum itu bentuknya peraturan perundang-undangan. Pak Yuliantri itu ahli ilmu perundang-undangan. Apa hukum itu? Urut-urutannya ada undang-undang dasar, undang-undang, perpu, peraturan pemerintah, perpres, perprov, perkap, perkot gitu. Ini peraturan perundang-undangan. Apa ini bedanya? Orang yang melanggar ini tidak boleh dibiarkan. Pelanggaran terhadap prinsip peraturan perundang-undangan yang sudah diturunkan di dalam norma itu ditegakkan oleh hukum. Saudara melanggar undang-undang nomor berapa? Nomor berapa aja lah, pokoknya langgar undang-undang lah. Itu ada penegak hukum, ada Pak Polisi, ada jaksa yang nuntut, bawa ke pengadilan. Tapi tidak semua nilai-nilai baik itu, tidak semua nilai baik itu sudah menjadi hukum. Seperti misalnya orang sholat itu baik enggak sih? Baik. Tapi kan bukan hukum. Orang tidak sholat enggak apa-apa. Bapak ini yang Islam ini enggak sholat, enggak apa-apa. Coba siapa lapor ke saya, Pak saya dipaksa sholat. Enggak boleh. Kecuali dipaksa sholat oleh orang tua karena diajari ya. Anak kecil gitu sholat. Tapi sekarang saudara tidak sholat, lalu dihukum, kamu kok tidak sholat? Lalu diskor sama Pak Rektor, kamu kemarin tidak sholat duhur. Dari bawah Bapak tahu? Loh saya tahu punya intel, pecat, tidak boleh. Kenapa? Karena sholat itu bukan hukum. Beda kalau saudara melanggar peraturan perundang-undangan. Sholat itu bukan hukum. Tidak zakat misalnya. Pak dokter ini menemukan penemuan ini, dapat uang setahun. Dari hasil temuannya itu 10 miliar. Zakatnya 2,5%. Tidak mau zakat. Tidak apa-apa. Zakat bukan hukum. Zakat itu bukan hukum. Tapi kalau tidak bayar pajak, tangkap. Karena pajak itu hukum. Nah oleh sebab itu lalu apa? Tidak ada hukumannya, ada. Nih di dalam ilmu hukum. Hukuman itu ada namanya hukuman yang sifatnya heteronom. Heteronom itu ditegakkan, dipaksakan oleh negara, oleh polisi, jaksa, hakim. Tegakkan, itu heteronom. Lalu ada hukuman namanya otonom. Yaitu rasa hukuman penyesalan karena tumbuh dari moralitas dan etika dan kesadaran beragama. Bukan hakim yang negakkan. Saudara kemarin tidak sholat. Tidak dihukum, tapi kalau saudara Islam benar menyesal, saya dosa. Nah itu namanya hukuman yang sifatnya otonom, datang dari diri sendiri. Saya punya uang banyak kok tidak ngitung zakat, tidak dihukum, tidak ada yang tahu. Tapi saudara, kok saya tidak bayar zakat ya? Jangan-jangan nanti harta saya ini hilang secara tidak sengaja karena Tuhan marah. Nah itu namanya hukuman yang sifatnya otonom. Nah saudara, persoalan kita sekarang di bangsa kita ini banyak orang yang tidak takut terhadap hukuman otonom ini. Takutnya hanya pada hukuman yang heteronom yang ditegakkan oleh. Nah kalau yang hukuman otonom tidak pernah merasa malu, tidak pernah merasa takut, tidak pernah merasa menyesal, tidak ada tindakannya. Mau diapakan orang tidak sholat? Mencuri aja dihukum kalau ketahuan, kalau tidak ketahuan. Siapa? Ketahuan aja bisa di setel-setel, buktinya enggak ada katanya.
waktu itu terbunuh, saya ada di sana katanya. Padahal siapa yang bunuh? Oh ini yang bunuh, dia suruh ngaku dibayar. Kayak film India itu kan begitu. Itu yang disebut industri hukum itu kan begitu. Hukum diakal-akali gitu. Nah, persoalannya saudara, dalam kita berbangsa dan bernegara ini, mari kita samakan nih ketundukan pada hukum sebagai turunan dari ideologi dengan peraturan perundang-undangan dan ketundukan terhadap moral keagamaan, di mana sanksinya tidak diterapkan oleh negara. Sanksinya berusaha rasa takut, rasa menyesal. Saya kemarin baru bicara di depan kejaksaan seluruh Indonesia, coba seorang jaksa misalnya nakal bisa meres orang, enggak ketahuan. Pejabat nakal enggak ketahuan. Karena enggak ketahuan, ya dia tenang-tenang aja, numpuk harta begitu banyak. Tetapi kalau dia punya perasaan moral, hatinya tidak tenang. Kalau orang berlaku jujur itu hatinya tenang, saudara. Karena tidak ada sanksi yang sifatnya otonom itu tumbuh di hati. Kalau saya sudah berlaku jujur ya tenang aja. Tapi kalau saudara tidak jujur meskipun tidak ketahuan, takut nanti selesai jadi pejabat hartanya banyak, ya kan? Hartanya banyak. Gimana nih cara menjelaskannya? Lalu setiap tahun nyewa siapa yang jadi pejabat itu disuap agar dia tidak bersoalkan lagi. Karena ketakutan menjaga hartanya yang tidak sah itu. Nanti menyewa centeng untuk menyelamatkan dia, untuk menyelamatkan saya. Nah, oleh sebab itu mari, ini lembaga pendidikan kita ini. Kita didik orang bukan hanya tunduk pada hukum, tetapi tunduk pada ajaran-ajaran moral. Hukum moral itu di atasnya ada ideologi. Ketundukan pada hukum dan ketundukan pada moral, di situ bertemu ideologi, karena ideologi itu ada yang sudah menjadi hukum, ada yang belum menjadi hukum. Puasa misalnya, hukum kata kita bagus, tapi enggak, orang enggak puasa enggak apa-apa, itu belum diundang-undangkan, belum diundangkan. Tapi orang seperti Pak Rektor ini kan, Pak Rektor ini puasa Senin Kamis. Kenapa? Dia tidak puasa juga tidak ada yang tahu, tidak dihukum. Tetapi dia punya kesadaran beragama yang tinggi. Saya tunduk pada ajaran agama saya bahwa berpuasa ini baik. Ini kadang-kala orang yang berdoa Islam, Allahu Akbar, kamu kalau tidak Islam sebunuh. Kadang-kala puasa aja tidak. Ini puasa Senin Kamis, tidak pernah teriak-teriak. Adik saya itu Saldi Isra puasanya Senin Kamis sejak dulu. Tidak pernah teriak-teriak itu menyalahkan orang yang beda agama. Kenapa ada kesadaran moral di situ? Banyak tuh orang yang ketemu jenderal bintang 3. Ya, namanya Pak Joni. Pak Joni itu kepala staf umum ABRI sekarang, kepala staf umum TNI. Namanya Joni, kayak bukan orang Islam gitu. Tapi dia puasa Daud. Hari ini puasa, besok tidak, puasa itu tidak, coba. Tidak pernah berteriak-teriak saya Islam, kamu tidak Islam awas, tidak gitu. Sangat toleran dia. Kenapa dia? Dia punya kesadaran moral. Bukan takut pada hukum yang berupa pasal-pasal itu, tetapi juga takut pada dosa. Takut pada karma. Kan orang Jawa takut pada karma. Kamu becik ke titik, olo ke toro. Kamu kalau berbuat baik akan menerima kebaikanmu meskipun orang lain tidak tahu. Kamu berbuat jelek, kamu akan menerima akibatnya. Hebat, benar apa gitu. Tiba-tiba anaknya menjadi pecandu narkoba. Udah pusing ngobatinya. Mau diketahui, mau diobati malu karena apa? Wah, saya ini pejabat pemberantas narkoba, kok anak saya sendiri kena. Moralnya dia menjadi sangat berat. Ya kan? Hukuman dari Tuhan yang berupa hukuman moral itu banyak sekali. Nah, itulah enaknya hidup beragama di Indonesia. Orang tidak hanya takut pada hukum seperti di negara-negara sekuler, tapi juga takut pada apa yang disebut hukuman moral, hukuman otonom. Sehingga kalau bicara soal penegakan hukum, Pak,
Bapak ini kan pejabat, katanya banyak transaksi di dalam. Kok Bapak diam aja, apa nggak bisa? Ya memang kewenangannya bukan. Yang bisa menyelesaikan itu adalah pejabat penegak hukum. Saya koordinatornya di sini mengingatkan, kalau penegak hukumnya juga kalau bukan orang yang diberi wewenang oleh undang-undang nggak bisa bertindak. Kalau misalnya itu misalnya Pak, Bapak kan Menteri Koordinator Bidang Hukum tuh di Mahkamah Agung itu rusak, ada kolusi, kan saya tidak boleh ke situ. Saya hanya mengatakan, oh di situ ada korupsi, di situ ada kolusi. Saya kan tidak boleh bertindak karena saya tidak punya wewenang ke situ. Nah, itulah demokrasi itu. Demokrasi itu berbagi kekuasaan sehingga tidak mudah kita punya ide langsung jadi gitu, enggak bisa. Tetapi demokrasi itu jauh lebih baik dibandingkan orang yang ditunjuk turun temurun gitu. Pilih aja pimpinan itu, dan itu boleh, saudara. Itu boleh. Itu soal pilihan aja. Bahwa demokrasi itu ada jeleknya, iya jelek, karena di dalam demokrasi itu ada jual beli, ada kebohongan. Kata Plato itu apa tuh? Demokrasi, jangan demokrasi. Demokrasi itu menimbulkan kerusuhan. Apa? Waktu pertemuan orang diprovokasi satu, itu orang copet katanya, padahal bukan copet. Karena ini orang sedang ini dihajar rame-rame. Perkumpulan orang tuh banyak di demokrasi. Itu orang anti negara dihajar rame-rame. Kata Aristoteles, demokrasi itu menimbulkan demagog. Demagog itu apa? Orang ahli pidato tapi bohong, itu banyak di demokrasi juga. Jadi demokrasi itu menimbulkan narsisme, orang suka memuji dirinya sendiri, itu ada. Tapi itu jauh lebih baik daripada bukan demokrasi. Beri kesempatan kepada rakyat, nih kamu pilih sendiri. Dan di demokrasi itu ada temannya tadi, ada nomokrasi, ada temannya. Kalau main-main kamu sesudah dipilih bisa diturunkan, kamu bisa dihukum, bisa ini. Itu temannya demokrasi, pasangannya demokrasi. Nah itulah salah satu apa yang menjadi harus menjadi pemahaman kita tentang bagaimana kita berideologi negara ini, bersatu di dalam sebuah ikatan negara kebangsaan. Sehingga saya ingin katakan, mari kita bangun kesadaran moral sehingga kalau ada kesalahan itu tanpa harus menunggu kewenangan orang lain. Kalau saya melihat misalnya DPR tuh salah itu gitu, saya kan tidak bisa apa-apa, sana punya kewenangan untuk melakukan kesalahan itu. Tapi kalau dia punya kesadaran moral, dia pasti akan baik. Dan moral itu adalah bagian, pelaksanaan moral itu bagian dari ideologi itu tadi. Jadi ideologi itu berdasar moral kan di atasnya. Moral, etik yang sudah diturunkan menjadi hukum, yang belum menjadi etika yang bersumber dari moral ini. Dan ini tidak ada sanksinya kecuali kesadaran kita. Oleh sebab itu ada pendidikan moral, pendidikan etika, dan sebagainya. Nah demikian, saya tinggal waktu 20 menit. Karena ini namanya dialog, harus ada dialog. Sehingga saya harus berhenti agar dialog itu ada. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.